Kamu pasti tahu, kos-kosan di tengah kota itu biasanya rame. Apalagi kalau letaknya dekat kampus atau kawasan perkantoran. Isinya biasanya mahasiswi, karyawan baru, bahkan ada juga ibu-ibu muda yang kerja jauh dari rumah dan butuh tempat tinggal. Sementara, tapi kos yang satu ini beda. Namanya Kos Dahlia 12. Lokasinya agak nyempil di ujung gang sempit yang cuma bisa dilewati motor. Meski begitu, kos ini masih masuk wilayah kota dan hanya sekitar 10 menit jalan kaki dari salah satu kampus ternama. Dari luar, bangunannya terlihat seperti rumah tua biasa, berdinding bata kusam dan berlantai 2. Halamannya sempit, tapi ada pohon mangga besar yang tumbuh di pojok dekat pagar belakang. Kos ini punya 8 kamar, semuanya diisi perempuan, dan meski tampak tua, kos Dahlia 12 masih cukup nyaman buat ditinggali. Bu Murni, pemilik kos, sudah sepuh tapi masih aktif. Orangnya ramah, sering bawain gorengan buat anak-anak kos kalau sore. Ia tinggal di kamar paling pojok dekat dapur dan biasanya tidur lebih awal. Malam itu jam menunjukkan hampir pukul 12. Hujan turun sejak sore, makin malam makin deras. Angin berhembus kencang membuat dedaunan dari pohon mangga saling bergesekan dan mengeluarkan suara mencurigakan. Petir kadang menyambar di kejauhan, memantulkan cahaya putih ke dinding lorong. Kos yang panjang dan lembab, kamar-kamar sudah sepi. Beberapa lampu lorong dimatikan, menyisakan satu lampu redup di ujung tangga. Semua penghuni sudah masuk ke kamar masing-masing. Sebagian besar sudah tertidur, kecuali Rika. Rika, mahasiswi semester 5 jurusan sastra, baru saja selesai belajar. Dia sedang rebahan memainkan ponsel sambil menunggu kantuk. Earphone terpasang di telinga, memutar playlist lo-fi yang biasanya bisa bikin dia rileks. Tapi entah kenapa malam ini dia merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang mengintai dari luar kamarnya. Di luar, hujan semakin kencang. Tiba-tiba, brak! Suara keras seperti sesuatu jatuh dari lantai bawah. Rika langsung mencabut earphone. Jantungnya berdebar kencang. Dia duduk dan mencoba mengamati suara itu. Awalnya, dia pikir ada kucing jatuh dari genteng atau mungkin tong sampah terguling. Tapi setelah diam beberapa detik, tidak terdengar suara apa-apa lagi. Hanya suara hujan, angin, dan sesekali petir. Rika berdiri pelan berjalan menuju jendela kamarnya yang menghadap ke halaman belakang. Jendela itu dilindungi kawat besi dan tirai tipis. Dia mengintip lewat celahnya. Kosong. Hanya ada halaman becek dan pohon mangga yang daunnya bergoyang-goyang liar tertiup angin. Tidak ada tanda-tanda kucing atau apapun. Tapi saat dia menutup jendela, matanya sempat menangkap sesuatu. Seperti bayangan besar di balik batang pohon mangga, tapi terlalu cepat untuk dikenali. Dia mencoba meyakinkan diri kalau itu cuma imajinasi. Mungkin bayangan pohon atau efek cahaya petir. Dia menarik napas dalam, kembali ke kasur dan mencoba tidur. Tapi malam itu tidurnya tidak tenang. Dalam tidurnya dia bermimpi aneh. Dia berada di lorong kos yang gelap sendirian. Dan di ujung lorong itu ada sosok tinggi besar yang berdiri membelakangi cahaya. Sosok itu menoleh pelan dan hanya mengenakan celana pendek berwarna hijau. Matanya merah menyala. Rika terbangun dengan keringat dingin. Besok paginya, kos terlihat biasa saja, seolah tak terjadi apapun. Tapi waktu semua penghuni sedang sarapan di dapur, Bu Murni muncul dengan wajah panik. Di tangannya ada kain pel basah dan ember. Anak-anak, tadi pagi ibu nemu jejak kaki aneh di lantai belakang, katanya sambil menunjuk ke arah pintu dapur. Semua langsung bergerak ke sana, penasaran. Dan benar, di lantai keramik putih, dekat pintu belakang, terlihat bekas jejak kaki besar, lebih besar dari ukuran normal dan seperti bercampur lumpur. Jejak itu tampak masuk dari arah luar, lalu menghilang di tengah lorong. "Siapa semalam keluar lewat pintu belakang?" tanya Bu Murni. Semua saling pandang, tak satu pun mengaku. "Pintunya kan dikunci, Bu. Kuncinya cuma ibu yang pegang, kan?" Tanya Salsa, si penghuni baru. "Iya, dan kuncinya masih sama ibu dari tadi malam," jawab Bu Murni sambil mengernyit. Situasi mendadak sunyi. Jejak itu terlihat nyata, bukan bekas sepatu atau sandal.
Bentuknya telanjang dengan jari-jari yang mencuat aneh. Beberapa dari anak kos mulai berbisik-bisik, teori-teori pun bermunculan. Ada yang bilang mungkin maling, ada yang mikir itu kerjaan anak iseng dari luar. Tapi semuanya terbantahkan oleh satu fakta, pintu belakang selalu terkunci dan tidak ada tanda-tanda pintu rusak. Rika yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Bu, semalam saya dengar suara keras dari bawah, kayak benda jatuh atau orang loncat. Terus saya lihat dari jendela, tapi nggak ada apa-apa." Mata Bu Murni langsung melebar. "Jam berapa itu, Rik?" "Sekitar jam 12 lewat," jawab Rika pelan. Beberapa anak kos mulai merasa nggak nyaman. Apalagi setelah mendengar cerita Rika soal bayangan yang dia lihat. Tapi masih belum ada yang berani menyimpulkan apa-apa. Bu Murni akhirnya menghapus jejak itu, tapi dia sempat memotret pakai HP-nya. Katanya, "Buat jaga-jaga kalau kejadian lagi." Hari-hari setelahnya, suasana kos berubah. Anak-anak jadi lebih waspada. Kalau biasanya mereka masih suka nongkrong di lorong malam-malam, sekarang semua buru-buru masuk kamar begitu jam lewat 9. Bu Murni juga mulai sering memeriksa pintu dan jendela setiap malam, tapi rasa aneh itu tetap ada. Kadang-kadang, salah satu dari mereka mencium bau anyir di lorong, kayak bau got atau bangkai. Tapi saat dicari sumbernya, tidak ketemu. Kadang juga lampu lorong berkedip sendiri, padahal sudah diganti baru. Bahkan ada suara langkah kaki berat di malam hari, meski semua orang sudah tidur. Tapi tiap dilihat, nggak ada apa-apa. Suatu malam, tepat seminggu setelah kejadian jejak kaki itu, Rika mendengar sesuatu dari arah jendela kamarnya lagi. Kali ini bukan suara keras, tapi ketukan pelan. Tok, tok, tok. Dia mendekat, perlahan membuka tirai. Di balik kaca yang berkabut, dia melihat bekas jari berlumpur. Menyapu perlahan ke bawah. Tidak ada siapa-siapa, hanya bekas itu yang perlahan memudar. Rika langsung menjerit. Semua anak kos keluar kamar. Ada yang panik, ada yang nangis. Bu Murni langsung datang menenangkan semua orang. Malam itu mereka tidur beramai-ramai di ruang tengah karena takut balik ke kamar masing-masing. Dan saat semua sudah tertidur, entah siapa yang bangun lebih dulu, tapi mereka mengaku mendengar suara tertawa, pelan, berat, serak, hehehe. Sumber suaranya tak jelas, tapi terdengar seperti datang dari luar jendela. Esoknya, Bu Murni akhirnya memutuskan sesuatu. Ia bilang akan memanggil orang pintar untuk membersihkan kos itu. Katanya, ini sudah kelewatan. Dia merasa ada sesuatu yang masuk, bukan manusia. Dan dari situ semuanya berubah. Hari-hari berlalu sejak malam, Rika melihat bekas jari berlumpur di jendela kamarnya. Tapi bukannya keadaan membaik, malah makin banyak hal aneh yang terjadi. Awalnya cuma suara-suara, bayangan, atau lampu yang berkedip. Tapi sekarang, hampir setiap malam ada bau busuk yang muncul tiba-tiba di lorong kamar mandi belakang. Bau itu seperti bangkai, campuran anyir dan amis yang menusuk hidung. Kadang datang mendadak, lalu hilang begitu saja. Dan anehnya, cuma muncul malam hari, sekitar pukul 2 sampai 3 pagi. Awalnya anak-anak kos pikir itu dari saluran air yang mampet. Bu Murni sampai manggil tukang ledeng untuk bersihin, tapi saluran lancar-lancar aja. Nggak ada bangkai tikus atau apapun, tapi bau itu tetap muncul, kadang lebih tajam sampai bikin mual. Beberapa anak mulai pakai minyak kayu putih di bawah hidung setiap malam. Tapi itu nggak membantu rasa takut yang makin hari makin terasa. Yang bikin suasana makin tegang adalah cerita tentang bayangan laki-laki tinggi besar yang mulai sering muncul. Bayangan itu dilihat beberapa anak kos secara terpisah. Semuanya menggambarkan sosok yang sama, besar, tinggi, badannya kayak dilapisi lumpur, dan yang paling mencolok, dia cuma pakai celana kolor hijau. Sosok itu sering terlihat berjalan mondar-mandir di lorong atas, atau berdiri diam di dekat tangga, tapi saat dicek, kosong. Nggak ada apa-apa. Salsa, anak baru yang biasanya ceria, jadi pendiam setelah malam. Dia lihat bayangan itu berdiri di depan kamar mandi luar. Katanya, dia baru aja selesai cuci muka, dan waktu keluar, dia lihat bayangan itu berdiri membelakangi cahaya, tangannya panjang menjuntai ke lantai. Matanya menyala merah. Salsa sampai jatuh terduduk dan teriak. Teman-teman yang dengar langsung
keluar kamar, tapi sosok itu sudah nggak ada. Mereka coba ngeyakinin diri bahwa itu cuma halusinasi. Tapi rasanya terlalu nyata, apalagi setelah Lala mengalami kejadian yang lebih parah. Lala tinggal di kamar paling ujung, sebelah kamar mandi. Malam itu dia bangun karena ingin buang air kecil. Saat masuk ke kamar mandi, dia merasa kayak ada yang mengintip dari balik ventilasi atas yang langsung menghadap keluar. Awalnya dia pikir itu burung karena ada suara gesekan ringan. Tapi waktu dia mendongak, dia lihat sepasang mata merah menatap langsung ke arahnya dari balik ventilasi. Matanya merah menyala, seperti bara. Dan di balik mata itu, samar-samar terlihat wajah yang lumpurannya mulai mengelupas, seperti kulit yang lapuk. Nafasnya terdengar berat, seperti suara dari lubang dalam. Lala langsung keluar kamar mandi sambil teriak. Dia lari ke kamarnya, ngunci diri, dan menangis semalaman. Besok paginya, Bu Murni nemuin Lala demam tinggi. Badannya panas, tapi tubuhnya gemetar. Matanya kosong, pandangannya lurus tanpa fokus. Kayak orang habis lihat sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Dia nggak banyak ngomong, bahkan nggak nyentuh makanan yang dikasih. Yang keluar dari mulutnya hanya satu kalimat, lirih banget, tapi cukup jelas untuk didengar semua yang ada di situ. Dia nyari yang tidur sendirian. Ucapan itu bikin bulu kuduk semua orang berdiri. Setelah itu, semua penghuni kos mulai tidur bareng. Nggak ada yang berani tidur sendirian. Bahkan Rika dan Salsa yang beda kamar akhirnya gabung di satu kasur sempit. Beberapa anak tidur di ruang tengah bareng. Suasana kos yang biasanya tenang berubah jadi kayak tempat pengungsian. Kasur digelar di lantai, bantal berserakan, dan lampu dibiarkan menyala semalaman. Bu Murni makin sering memeriksa setiap sudut rumah sebelum tidur. Pintu belakang kini dikunci pakai 2 gembok dan jendela-jendela ditutup rapat. Tapi tetap saja, suara langkah kaki di malam hari masih terdengar, berat, lambat, seperti orang yang berjalan tanpa alas kaki. Kadang langkah itu berhenti di depan kamar seseorang, lalu terdengar suara bernafas berat, dan ketika dibuka, lorong selalu kosong. Yang lebih menyeramkan, kadang-kadang saat pagi hari, mereka menemukan bekas lumpur di bawah tangga atau di depan kamar mandi, tapi jejak itu nggak menuju ke mana-mana. Seolah-olah muncul begitu saja, lalu menghilang. Beberapa anak mulai mencari tahu lewat internet. Mereka menemukan cerita lama tentang makhluk yang sering disebut kolor ijo urban. Legend yang dulu katanya cuma mitos dari kampung. Tapi sekarang cerita itu muncul di kota, di tempat yang bahkan dikelilingi gedung dan kendaraan. Dari cerita yang beredar, kolor ijo adalah sosok makhluk jadi-jadian yang dulunya manusia. Konon katanya, dia dulunya adalah dukun yang belajar ilmu hitam dan jadi tumbal dari ritual yang gagal. Sejak itu rohnya gentayangan dan suka mengincar perempuan muda, terutama yang tinggal sendirian. Katanya kolor ijo suka muncul di tempat-tempat yang jarang ada penjagaan spiritual, seperti kos-kosan, apartemen murah, atau rumah kontrakan. Tua ciri-cirinya jelas, tinggi besar, kulit berlumpur, dan selalu memakai celana kolor hijau, warna yang katanya digunakan untuk menyerap energi birahi. Cerita itu terdengar konyol, tapi entah kenapa cocok dengan semua yang mereka alami. Rika membaca cerita itu dan langsung merinding. Apalagi setelah dia ingat ucapan Lala, dia nyari yang tidur sendirian. Malam berikutnya mereka semua sepakat untuk jaga malam secara bergantian. Minimal ada 2 orang yang melek setiap jamnya. Tapi meskipun sudah berjaga, gangguan tetap terjadi. Seperti waktu Tika, teman sekamar Lala, mendengar suara bisikan dari kolong tempat tidurnya. Awalnya dia pikir itu suara angin atau tetesan air. Tapi suara itu makin jelas. Pelan, tapi terasa di telinga. Sendirian, sendirian, kamu sendirian. Tika langsung lompat dari kasur, melempar bantalnya ke kolong, dan keluar dari kamar tanpa alas kaki. Dia tidur di ruang tengah malam itu, nggak berani balik. Salah satu kejadian paling aneh terjadi 2 malam kemudian. Sekitar jam 2 pagi, listrik di seluruh kos padam mendadak. Padahal cuaca lagi cerah, nggak ada hujan, nggak ada petir. Semua
langsung panik. Beberapa menyalakan lilin dan senter HP. Dan saat itulah semua mendengar suara langkah kaki pelan, berat, turun dari tangga atas. Langkah itu terdengar jelas karena suasana begitu sunyi. Semua diam. Tidak ada yang berani bicara, bahkan bernafas pun pelan. Langkah itu berhenti di depan ruang tengah, tempat sebagian besar mereka berkumpul. Cahaya lilin memantulkan bayangan panjang di dinding. Ada sesuatu berdiri di ujung lorong, tinggi, besar, dan samar terlihat. Celana pendek hijau lusuh menggantung di pinggangnya. Lumpurnya menetes ke lantai. Tidak ada yang berani bergerak. Salah satu anak hampir pingsan. Tapi tiba-tiba suara azan dari masjid kecil di seberang gang terdengar dari toa. Perlahan bayangan itu memudar. Langkah kakinya mundur dan menghilang ke arah tangga. Setelah kejadian itu, Bu Murni memutuskan untuk mengambil tindakan lebih besar. Dia bilang ini sudah di luar kemampuannya. Pagi harinya dia pergi ke kampung halamannya dan minta bantuan dari seorang kiai tua yang katanya bisa menutup jalan makhluk halus. Sementara itu, suasana di kos makin tidak karuan. Beberapa penghuni sudah mulai cari kos lain, tapi mereka semua terjebak karena uang sewa masih panjang dan belum ada tempat kosong yang aman. Bu Murni kembali sore harinya. Bersama beliau datang seorang pria sepuh berpakaian putih bersih, membawa tas kain besar. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung mengelilingi rumah, menaburkan garam kasar dan bunga-bunga kering. Dia juga membaca doa-doa panjang dengan suara tenang tapi dalam. Semua penghuni disuruh masuk ke dalam kamar dan tidak mengganggu. Saat matahari tenggelam, langit terlihat aneh. Warna oranye memudar cepat menjadi gelap pekat. Awan hitam menutup sebagian langit meski tidak ada tanda hujan. Dan saat malam benar-benar turun, semua penghuni merasakan sesuatu berubah. Kos terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi seperti ada sesuatu yang sedang mengamati mereka dari setiap sudut ruangan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tidak ada gangguan. Tidak ada bau busuk, tidak ada suara langkah, tidak ada tawa serak, semua tertidur meski tetap dalam satu ruangan. Namun Bu Murni bilang ini belum selesai karena makhluk itu tidak pergi, dia menunggu, mencari celah, menunggu yang tidur sendirian lagi. Setelah kejadian yang dialami Lala, suasana kos Dahlia 12 berubah drastis. Rasa takut udah bukan sekadar perasaan, tapi udah jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Semua penghuni kos kayak hidup dalam film horor yang nggak pernah selesai. Setiap malam adalah pertaruhan antara bisa tidur atau bertahan melek sambil deg-degan nunggu suara aneh atau bau busuk datang lagi. Dan setelah beberapa malam, akhirnya diputuskan satu kamar di lantai 2 resmi dikosongkan. Itu adalah kamar nomor 7, kamar yang sebelumnya ditempati oleh Lala. Kamar yang terletak di ujung lorong, paling dekat dengan kamar mandi, dan paling sering dilewati oleh sosok misterius itu. Beberapa anak bilang setiap malam mereka sering lihat bayangan gelap bergerak cepat melewati celah bawah pintu kamar itu, padahal lampunya udah dimatikan dan kosong. Bahkan setelah Lala dipindah dan kamar dikunci rapat, tetap saja ada yang bersumpah melihat lampu kamar itu nyala sendiri jam 2 pagi dan tirai jendela bergerak seperti ada yang mengintip dari dalam. Bu Murni nggak tinggal diam. Akhirnya beliau manggil seorang ustadz yang dikenal bisa membersihkan tempat dari gangguan semacam ini. Pak Ustadz datang sore hari, orangnya tenang, berjubah putih dan berwajah dingin. Tapi begitu masuk ke dalam kos, dia langsung diam lama. Di ambang pintu, matanya menyipit, seolah melihat sesuatu yang gak kasat mata. Ini bukan sekadar gangguan, katanya pelan tapi tegas. Ini bukan makhluk baru, ini makhluk lama, urban legend, tapi dia sudah beradaptasi dengan zaman. Bu Murni dan beberapa penghuni yang ikut mendampingi langsung menatap satu sama lain, bingung dan takut. Dia kolor ijo, lanjutnya. Ruangan langsung hening. Rika yang dari awal udah duduk dekat pintu langsung nahan napas. Salsa yang awalnya nyender di dinding perlahan berdiri tegak. Pak Ustadz kemudian menjelaskan, makhluk itu dulunya adalah manusia biasa, dukun yang menyimpang, haus kekuasaan, dan melakukan pesugihan hitam. Saat gagal dalam satu ritual yang mengorbankan nyawanya sendiri, dia berubah jadi makhluk astral yang nggak bisa tenang. Kolor ijo, katanya,
nggak sekadar mitos kampung. Dulu memang sering muncul di daerah terpencil, tapi seiring waktu, energi negatif di kota-kota besar mulai menariknya. Makhluk seperti itu bisa berpindah, apalagi ke tempat yang minim doa, penuh energi muda, dan jarang dibersihkan secara spiritual. Dan kos-kosan perempuan seperti Dahlia 12, tempat ideal. Dia suka mengincar perempuan muda, terutama yang tinggal sendiri, yang hatinya sedang lemah, pikirannya kosong, dan tidak ada pelindung batin. Dia masuk lewat celah, mimpi buruk, trauma, bahkan kesepian. Malam itu, Pak Ustadz mulai ritual pembersihan. Seluruh penghuni kos diminta berkumpul di ruang tengah. Semua diminta membawa air putih dan membaca beberapa doa pendek. Suara bacaan doa menggema dalam rumah yang biasanya sunyi. Lantai, dinding, bahkan atap terasa bergetar, seperti ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Salah satu anak sempat pingsan ketika mendengar suara tawa kecil yang tiba-tiba muncul di dekat telinganya. Padahal semua sedang dalam posisi duduk diam. Ketika tiba waktunya membersihkan kamar nomor 7, hanya Pak Ustadz yang masuk. Dia membawa tas kain berisi benda-benda aneh, garam, kapur barus, kemenyan, dan beberapa botol kecil yang berisi cairan keruh. Selama hampir 1 jam, semua orang di luar bisa mendengar suara Pak Ustadz membaca doa keras-keras, diiringi suara benda-benda jatuh dan ketukan dari dalam kamar. Dan lalu suara itu muncul, jeritan panjang, melengking, seperti suara manusia dan binatang dalam satu waktu. Suara itu datang dari dalam kamar nomor 7, tapi jendela dan pintunya tertutup rapat. Semua penghuni kos langsung berdesakan menjauh dari kamar itu. Bu Murni sendiri sampai beristighfar sambil pegang tasbih. Jeritan itu terdengar hampir 2 menit sebelum akhirnya menghilang mendadak, disusul oleh bau terbakar yang menyengat. Dan ketika pintu kamar akhirnya dibuka, asap putih tipis keluar perlahan, dan di dalam semuanya masih seperti semula. Tapi dindingnya lembab, dan di lantai kayunya muncul jejak kaki besar berlumpur yang menuju ke jendela, lalu menghilang. Setelah malam itu, suasana kos terasa sedikit lebih ringan. Tidak sepenuhnya tenang, tapi paling tidak ada lagi bau bangkai atau suara langkah berat. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. 3 hari kemudian, Tiwi, salah satu penghuni kamar lantai bawah, jatuh sakit. Dia nggak demam seperti Lala, tapi tubuhnya lemas, kulitnya pucat, dan dia mulai bicara sendiri. Saat teman-temannya mencoba nanya kenapa, Tiwi cuma balas dengan kalimat yang bikin semua merinding. Aku dimimpikan dia. Dia masuk lewat jendela dan duduk di pinggir kasurku. Malam harinya, Tiwi ngelantur dalam tidurnya. Tangannya bergerak-gerak sendiri, seolah mendorong sesuatu yang nggak kelihatan. Kadang dia ketawa pelan, kadang mengerang seperti kesakitan. Suara-suara yang keluar dari mulutnya bukan suara Tiwi, tapi seperti suara lelaki dewasa yang parau dan berat. Akhirnya Tiwi dipindahkan ke rumah sakit, dan sampai hari ini belum ada yang tahu dia sakit apa. Beberapa anak mulai membahas untuk pindah kos. Mereka bilang meski sudah dibersihkan, tempat itu sudah rusak secara spiritual. Tapi sebagian lagi masih bertahan karena belum ada kos lain yang terjangkau. Kos Dahlia 12 bukan hanya tempat tinggal, tapi sudah jadi medan perang antara yang kelihatan dan yang tak terlihat. Dan yang lebih aneh, malam setelah Tiwi dibawa ke rumah sakit, kamar nomor 7 yang dikosongkan kembali terbuka sendiri. Bu Murni mengaku dia sudah mengunci pintu itu 2 kali dengan gembok, tapi gembok itu jatuh di lantai, seolah terlepas begitu saja. Ketika mereka memeriksa ke dalam, suasana kamar sudah berubah. Langit-langitnya rembes, cat dindingnya mengelupas, dan ada lumpur basah menempel di bawah kasur yang sudah tak berpenghuni. Kali ini Pak Ustadz yang datang pun cuma bisa geleng kepala. Dia belum pergi, mungkin tidak bisa pergi. Tempat ini sudah jadi sarangnya. Bu Murni akhirnya menutup kamar itu sepenuhnya. Jendela dipaku, pintu diblokir pakai lemari besar, dan tidak boleh ada yang mendekat. Tapi entah kenapa, setiap malam, suara langkah kaki masih terdengar turun dari tangga. Pelan, berat, dan teratur.
Beberapa anak bahkan mulai bermimpi yang sama, mimpi tentang lorong gelap, kamar yang terbuka sendiri, dan sosok besar berlumpur yang berdiri di sudut ruangan sambil tersenyum. Dengan gigi hitam-hitam dan celana hijau lusuh yang menggantung di pinggangnya, dan dalam mimpi itu suara yang sama selalu terdengar. Yang tidur sendirian, aku datang untukmu. Malam itu seharusnya jadi malam terakhir yang membawa ketenangan. Setelah kejadian demi kejadian yang bikin bulu kuduk berdiri, akhirnya semua penghuni kos sepakat ikut doa bersama di mushola kecil dekat kompleks. Mushola itu memang jaraknya nggak jauh, cuma sekitar 3 rumah dari kos Dahlia 12. Pak Ustadz juga kembali datang, kali ini bawa beberapa orang untuk membantu membacakan doa dan ruqyah ringan. Yang penting, semua kumpul. Jangan ada yang sendiri di kos malam ini, pesan Pak Ustadz sebelum mereka jalan. Tapi Tika, penghuni baru yang baru 2 minggu tinggal di kos, bilang kalau dia terlalu capek. Maaf Bu, saya capek banget hari ini, nggak enak badan, pengen istirahat aja di kamar, katanya ke Bu Murni. Bu Murni awalnya ragu, tapi karena Tika kelihatan pucat dan lemas, akhirnya dia mengangguk pelan. Kunci kamar ya, jangan dibuka siapapun. Tika mengangguk dan masuk ke kamarnya di lantai 2. Waktu itu sekitar jam 8 malam, doa di mushola berjalan tenang, semua penghuni kos yang lain hadir. Wajah-wajah mereka terlihat lebih lega, mungkin karena merasa tempat itu akhirnya benar-benar diperhatikan. Tapi semua berubah ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah kosan. Jendela mushola bergetar, lalu suara aneh mulai terdengar. Bukan suara hewan, bukan suara manusia, tapi seperti ketawa cekikikan yang berat, dalam dan terputus-putus. Hehehe, hehe. Suara itu membuat beberapa anak langsung panik. Bu Murni berdiri dengan wajah pucat. Tika, bisiknya. Tika sendirian di kos. Tanpa pikir panjang, mereka beramai-ramai berlari ke arah kos Dahlia 12. Sepanjang jalan, suasana mencekam. Lampu jalan berkedip-kedip, langit mendung, pekat tanpa bintang. Kos tampak gelap gulita, seperti ditelan bayangan. Begitu sampai di depan kos, mereka langsung tahu ada yang enggak beres. Lampu teras padam, pintu depan terbuka sedikit, berderit pelan seolah baru saja dibuka oleh sesuatu. Waktu mereka masuk, bau, anyir dan busuk langsung menyergap. Seperti bau daging basi dicampur lumpur got, anak-anak langsung menutup hidung. Pak Ustadz melangkah lebih dulu sambil membaca ayat-ayat pendek. Saat mereka menaiki tangga menuju lantai 2, suara ketawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Hehehe, aku suka yang sendirian. Langkah kaki mereka semakin cepat. Sampai di depan kamar Tika, pintunya terbuka lebar, dan yang mereka temukan di dalam kamar membuat semua terdiam. Kamar itu kosong. Kasurnya porak-poranda, selimutnya robek. Dindingnya penuh jejak lumpur yang basah dan kental. Tapi yang paling membuat ngeri adalah sebuah celana kolor hijau, lusuh dan sobek, tergeletak di tengah lantai, masih basah oleh lumpur dan darah. Kering, Tika nggak ada, sama sekali nggak ada. Pak Ustadz memeriksa seluruh ruangan, bahkan langit-langit dan kolong kasur, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Tika. Satu-satunya yang tertinggal hanya tas kecilnya di atas meja, HP-nya yang mati, total dan cermin kamar yang retak. Dengan satu tulisan samar di permukaannya, sudah kuambil, yang lain segera. Semua penghuni kos langsung histeris. Bu Murni sampai terduduk di lantai, memeluk tasbihnya sambil menangis. Polisi akhirnya dipanggil, tapi mereka pun kebingungan. Tidak ada jejak paksa masuk, tidak ada tanda perlawanan yang jelas, tidak ada CCTV di dalam kos, dan tidak ada saksi yang benar-benar melihat Tika keluar dari kamar. Hanya satu saksi yang berani bersuara. Namanya Maya, penghuni kamar yang persis di seberang kamar Tika. Waktu yang lain pergi ke mushola, Maya mengaku sempat kembali ke kamarnya karena lupa bawa mukena. Dan saat itu, sekitar pukul 8:30, dia mendengar suara pintu kamar Tika dibuka. Lalu suara berat berbisik di lorong, "Sendirian,
Cantik, hehehe. Maya mengintip dari celah pintu dan dia bersumpah melihat bayangan besar berlumpur berdiri di depan kamar Tika. Makhluk itu membungkuk dan masuk. Tapi Maya terlalu takut untuk menjerit. Dia mengunci pintu dan langsung lari kembali ke mushola. Tidak cerita ke siapapun karena takut dianggap halu. Tapi ketika tahu Tika hilang, dia langsung gemetar dan menceritakan semua. Setelah kejadian itu, kos Dahlia 12 resmi ditutup. Penghuninya dipindah ke tempat lain. Pak Ustadz menyarankan agar rumah itu dikosongkan, ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Bu Murni, dia memutuskan untuk tinggal di rumah saudaranya di luar kota. Sejak malam Tika menghilang, dia nggak pernah lagi balik ke kos Dahlia 12. Dan Tika, hingga cerita ini ditulis, dia belum pernah ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada mayat, tidak ada petunjuk, namanya hanya tersisa dalam laporan polisi dan berita hilangnya mahasiswa baru di sebuah kos tua di pinggiran kota. Tapi beberapa minggu setelah kos itu dikosongkan, seorang petugas PLN yang datang untuk mematikan aliran listrik mengaku melihat sesuatu dari luar jendela kamar lantai 2. Dia bilang, ketika lewat depan kos itu, dia melihat seorang perempuan berdiri di balik tirai. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangan kirinya menempel di kaca jendela, seperti minta tolong. Waktu dia dekati, sosok itu hilang, yang tersisa hanya lumpur yang menetes dari ambang jendela. Dan malam itu juga, petugas PLN itu mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia berjalan di lorong gelap, dindingnya basah, lantainya becek, dan suara tawa berat terdengar dari belakangnya. Hehehe, yang sendirian selalu aku temukan. Dan ketika dia menoleh, makhluk itu ada di sana. Tinggi, besar, berlumpur, dan memakai celana kolor hijau yang sobek, matanya merah menyala, dan tangannya perlahan terulur ke arah wajahnya. Petugas itu terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat, dan hidungnya masih bisa mencium bau anyir. Meski dia sudah jauh dari kos Dahlia 12. Orang bilang urban legend seperti kolor ijo hanya hidup dalam cerita. Tapi bagi yang pernah melihat, merasakan, dan kehilangan sesuatu karenanya, mereka tahu kalau legenda itu nyata. Karena kolor ijo bukan hanya makhluk kampung, dia beradaptasi, dia mengikuti zaman. Dan sekarang dia mengincar tempat-tempat yang ramai dengan energi muda, yang lengah, dan yang berpikir mereka aman karena tinggal di kota besar. Dia akan datang saat kamu tidur sendiri, saat kamu berpikir semuanya cuma cerita. Tapi ketika lampu kamar mulai meredup, bau lumpur mulai menyengat, dan suara ketawa berat mulai terdengar dari balik jendela, sudah terlambat.